Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restika Adelia Putri Natasha dengan NIM B1C124035. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk menggunakan fungsi atau rumus average, count, count A, count IF, count IFS, dan count blank dalam Microsoft Excel. Baik, yang pertama di sini saya sudah menyiapkan sebuah tabel. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk menggunakan rumus average. Jadi, average ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata suatu data. Nah, di sini saya akan mencari rata-rata jumlah di bulan Januari dari minggu pertama hingga minggu keempat. Nah, caranya itu kita klik di kolom rata-rata ini di G2, kita klik sama dengan, kita ketikkan average, lalu kita blok kolom C2 sampai F2 yang akan kita cari rata-ratanya, tutup kurung, lalu enter. Jadi jumlah rata-rata pada bulan Januari itu ada 540. Nah, untuk mencari nilai rata-rata di bulan selanjutnya itu cukup kita letakkan kursor kita pada ujung sel di sini sampai berubah jadi simbol tambah, lalu kita tekan kiri dan tarik ke bawah seperti ini. Nah, selanjutnya di sini sudah ada tabel dan saya akan menjelaskan cara untuk menggunakan fungsi count, count A, count IF, dan count blank. Jadi, count itu digunakan untuk mencari jumlah data dalam bentuk angka. Nah, contohnya di nomor transaksi ini. Jadi, saya akan mencari berapa banyak sih jumlah datanya. Nah, tapi di sini datanya itu berbentuk angka. Jadi saya itu menggunakan rumus count. Pada sel A9, kita klik sama dengan, ketikkan rumus count, lalu kita blok sel A2 sampai A8, tutup kurung, lalu enter. Jadi jumlah data pada kolom A, nomor transaksi itu sebanyak 7 data. Nah, di kode barang ini itu terdiri dari angka dan huruf. Untuk mencari jumlah datanya, kita itu tidak bisa menggunakan rumus count. Jadi, kita harus menggunakan rumus count A. Jadi, count A itu digunakan untuk mencari jumlah data yang datanya itu tersusun dari angka dan huruf. Kita klik di B9, klik sama dengan, ketikkan rumus count A, lalu kita blok dari B2 sampai B8, tutup kurung, lalu enter. Nah, di nama barang ini, karena hanya berupa huruf datanya, jadi kita tetap memakai fungsi count A. Klik sama dengan, ketikkan rumusnya, count A, kita blok kolom nama barang dari C2 sampai C8, tutup kurung, lalu enter. Nah, di stok awal ini, kita akan mencari stok awal yang nilainya itu 10. Nah, jadi di sini pakai kriteria, yaitu kriterianya 10. Untuk mencari data dengan satu kriteria, kita biasanya menggunakan rumus count IF. Nah, jadi count IF itu digunakan untuk mencari jumlah data dengan satu kriteria saja. Kita ketikkan count IF, kita blok pada kolom stok awal dari D2 sampai D8, titik koma, parameter keduanya itu kriteria, kutip pembuka. Yang kita mau cari ini jumlah data yang nilainya itu 10. Jadi kita ketikkan 10, kutip penutup, tutup kurung, lalu enter.
Selanjutnya di kolom in. Nah, di kolom in ini saya ingin mencari jumlah sel yang kosong. Nah, di sini menggunakan rumus count blank. Count blank itu digunakan untuk mencari jumlah sel yang kosong atau blank. Kita klikkan saja sama dengan di F9. Kita ketikkan rumusnya yaitu count blank yang ini. Lalu kita blok kolom in dari F2 sampai F8. Tutup kurung lalu enter. Nah, jumlah count blank ini di kolom in itu sebanyak 4 data. Nah, di kolom out sama seperti kolom in, saya akan mencari jumlah sel yang kosong. Klik sama dengan, ketikkan rumus count blank. Kita blok dari sel G2 sampai G8 pada kolom out. Tutup kurung lalu enter. Jadi pada kolom out ini jumlah sel yang kosong itu sebanyak 2. Nah, di sini ada perintah untuk kita mencari stok awal dengan kriteria yang telah ditentukan. Di sini kriterianya itu ada stok awal dengan nilai lebih kecil dari 20, lebih kecil dari 15, dan lebih besar dari 10. Yang pertama, saya akan mencari stok awal yang nilainya itu lebih kecil dari 20. Kita klik di E11. Kita klik sama dengan, kita ketikkan rumusnya, cari jumlah data dengan satu kriteria itu kita pakai rumus count if. Count if. Lalu kita blok range-nya atau selnya dari D2 sampai D8 pada kolom stok awal. Titik koma. Kriterianya itu kutip pembuka, lalu kita ketikkan kriterianya. Lebih kecil dari 20, kutip penutup, tutup kurung, lalu enter. Jadi, jumlah data stok awal yang nilainya lebih kecil dari 20 itu sebanyak 6 data. Yang selanjutnya itu lebih kecil dari 15. Nah, kita klik sama dengan, lalu kita ketikkan rumusnya itu count if. Kita blok kolom stok awal dari D2 sampai D8, titik koma, kutip pembuka, kita ketikkan kriterianya lebih kecil dari 15, kutip penutup, tutup kurung, lalu enter. Yang selanjutnya itu kriterianya lebih besar dari 10. Klik sama dengan, ketikkan rumusnya, count if, blok kolom stok awal dari D2 sampai D8, titik koma, kutip pembuka, kriterianya itu lebih besar dari 10, kutip penutup, tutup kurung, lalu enter. Jadi untuk jumlah data stok awal yang nilainya lebih besar dari 10 itu ada 3 data. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel lagi dan saya akan menjelaskan cara menggunakan rumus count IFS. Hampir sama dengan rumus count if, tapi bedanya kalau count if itu digunakan untuk mencari jumlah data dengan satu kriteria, sedangkan kalau count IFS ini digunakan untuk mencari jumlah data dengan lebih dari satu kriteria. Tapi untuk mencari jumlah data dengan satu kriteria juga bisa menggunakan rumus count IFS ini. Tapi untuk mencari jumlah data lebih dari satu kriteria itu tidak bisa menggunakan rumus count if. Jadi di sini saya akan mencari nama produk dengan kota tujuan Bandung. Keterangannya itu ada yang sudah dikirim dan yang belum. Nah, yang pertama saya akan mencari kota tujuan Bandung yang sudah dikirim. Jadi kriterianya itu ada 2, yaitu Bandung dan dikirim. Klikkan sama dengan di F14. Kita ketikkan rumusnya count IFS, lalu kita blok kolom kota tujuan dari E2 sampai E11, titik koma, kutip pembuka, kita
ketikan kriteria pertamanya, yaitu Bandung. Kutip penutup, titik koma, kita blok lagi kolom keterangan dari F2 sampai F11, titik koma, kutip pembuka, kita ketikkan lagi kriteria keduanya itu dikirim. Kutip penutup, tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi buat jumlah produk dengan kota tujuan Bandung yang keterangannya sudah dikirim itu datanya sebanyak 3. Yang kedua itu produk dengan kota tujuan Bandung yang keterangannya belum. Pada sel F16 kita klikkan sama dengan, ketikan rumusnya kon IFS, kita blok kolom kota tujuan untuk mencari kriteria pertamanya, titik koma, kutip pembuka, kita ketikkan kriteria pertamanya itu Bandung, kutip penutup, titik koma, kita blok kolom keterangan dari F2 sampai F11, titik koma, kutip pembuka, ketikkan kriteria keduanya, yaitu belum, kutip penutup, tutup kurung, dan enter. Jadi jumlah produk dengan kota tujuan Bandung yang keterangannya belum dikirim itu datanya sebanyak 2. Nah, selanjutnya saya sudah menyiapkan tabel dan data lagi seperti di bawah ini untuk mencari jumlah range, jumlah mahasiswa yang lulus hingga jumlah mahasiswa perempuan yang tidak lulus dengan menggunakan rumus-rumus tadi. Nah, untuk mencari jumlah range, karena di sini range-nya itu dalam bentuk angka, jadi kita menggunakan rumus count. Jumlah di kolom D13 kita klikkan sama dengan, lalu kita ketikkan rumusnya yaitu count karena mencari data dalam bentuk. Lalu kita blok di sini range-nya dari A2 sampai A11, lalu kita enter. Nah, jadi jumlah range-nya itu ada 10 datanya. Lanjut untuk jumlah mahasiswa yang lulus. Nah, jadi di sini kita mencari jumlah mahasiswa yang lulus. Berarti ada satu kriteria yang akan kita cari, yaitu lulus. Nah, seperti tadi, syarat untuk mencari jumlah data dengan satu kriteria itu berarti harus menggunakan rumus count IF. Jadi kita klikkan di D14 sama dengan ketikan count IF. Lalu kita blok kolom nah, karena di sini itu kriterianya ada di kolom keterangan. Jadi yang kita blok itu kolom E2 sampai E11. Lalu kita klik titik koma, kutip pembuka untuk ketikan kriterianya yaitu lulus. Kutip penutup, tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi jumlah data untuk mahasiswa yang lulus itu ada 5. Selanjutnya kita mencari mahasiswa yang tidak lulus. Sama seperti tadi, kriterianya itu hanya 1, yaitu tidak lulus. Klik sama dengan, ketikan count IF karena di sini kita mencari satu kriteria. Kita blok kolom yang akan kita cari kriterianya. Jadi kriterianya ini terdapat pada kolom keterangan, jadi kita blok kolom keterangan mulai dari E2 sampai E11. Titik koma, kutip pembuka, kita ketikkan kriteria yang akan kita cari yaitu tidak lulus. Kutip penutup, tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk jumlah data mahasiswa yang tidak lulus itu ada 5. Yang keempat itu kita disuruh mencari jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus. Nah, di sini kriterianya ada 2. Kriteria pertamanya itu laki-laki, kriteria keduanya itu lulus. Jadi, kalau rumus untuk mencari jumlah data dengan lebih dari satu kriteria, kita menggunakan rumus count IFS.
Jadi pada sel D16 kita klik sama dengan, ketikkan rumusnya yang kon IFS, lalu kita blok karena kriteria pertama ini laki-laki dan itu terdapat pada kolom jenis kelamin, jadi kita blok kolom jenis kelamin dari C2 sampai C11 seperti ini, titik koma, kutip pembuka. Nah, laki-laki pada kolom jenis kelamin ini kan disimbolkan dengan huruf L, jadi kita cukup ketikkan huruf L saja, lalu tutup kutip, titik koma, kita blok. Kriteria keduanya itu ada di kolom keterangan, jadi kita blok kolom keterangan dari E2 sampai E11, titik koma, kutip pembuka. Nah, di sini kriterianya itu lulus, jadi kita ketikkan lulus, kutip penutup, tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus, datanya itu sebanyak 3. Yang kelima, kita mencari jumlah mahasiswa laki-laki yang tidak lulus. Sama seperti tadi, kriterianya 2, jadi pakai rumus count IFS. Nah, karena kriteria pertama ada di kolom jenis kelamin, jadi kita blok kolom jenis kelamin dari sel C2 sampai C11, titik koma, kutip pembuka untuk mengetikkan kriteria. Karena pada kolom jenis kelamin kriterianya itu disimbolkan dengan huruf L untuk laki-laki, jadi kita klik saja L, kutip penutup, titik koma. Kriteria keduanya itu ada di kolom keterangan, jadi kita blok kolom keterangan dari E2 sampai E11, titik koma, kutip pembuka. Di sini kriterianya yang kedua itu tidak lulus, maka kita ketikkan tidak lulus, kutip penutup, tutup kurung, lalu enter. Untuk jumlah data mahasiswa laki-laki yang tidak lulus itu juga sebanyak 3. Yang keenam, kita akan mencari jumlah mahasiswa perempuan yang lulus. Sama ya, kriterianya itu ada 2. Jadi masih pakai rumus count IFS. Blok kolom jenis kelamin dari C2 sampai C11, titik koma, kutip pembuka. Karena perempuan itu pada kolom jenis kelamin disimbolkan dengan huruf P, jadi kita klikkan saja huruf P pada kriterianya, kutip penutup dan titik koma, lalu blok lagi kolom keterangan dari E2 sampai E11 karena kriteria keduanya itu ada di kolom keterangan, lalu kita titik koma, buka kutip saat ingin mengetikkan kriteria. Nah, kriteria yang akan kita cari itu lulus, kutip penutup, tutup kurung, enter. Jadi, banyaknya data jumlah mahasiswa perempuan yang lulus itu ada 2 orang. Nah, selanjutnya yang terakhir kita mencari jumlah mahasiswa perempuan yang tidak lulus, masih sama kriterianya 2. Jadi masih pakai rumus count IFS karena kriterianya lebih dari 1. Blok sama seperti tadi dari kolom C2 sampai C11 di kolom jenis kelamin, titik koma, kutip pembuka saat ingin mengetikkan kriteria, simbolnya P, tutup kurung, titik koma, blok lagi pada kolom keterangan kedua, kriteria kedua ya di kolom keterangan, titik koma, kutip pembuka. Lalu di sini itu kriteria keduanya tidak lulus, kita ketikkan tidak lulus, kutip penutup, tutup kurung, enter. Nah, untuk jumlah data mahasiswa perempuan yang tidak lulus itu ada 2. Oke, jadi cukup sekian penjelasan pada video kali ini tentang penggunaan rumus atau fungsi dari average, count, count A, count IF, count IFS, dan count blank. Semoga dapat dipahami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.